Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang child free dalam pandangan Islam. Sahabat sekalian, memutuskan untuk menikah tanpa ingin memiliki keturunan atau child free kini menjadi trending topik di beberapa media sosial di Indonesia, di Twitter maupun platform online lainnya. Istilah ini digunakan bagi orang yang enggan memiliki keturunan tanpa adanya gangguan alat reproduksi. Child free sebenarnya bukan istilah yang baru lahir, sebab tren ini sudah sejak lama berkembang di negara barat seiring dengan meluasnya liberalisme. Di Indonesia, prinsip ini memang dirasa aneh oleh banyak kalangan, bahkan menuai kontroversi. Ada banyak alasan yang melatar belakangi komunitas yang mengaku dirinya sebagai child free community. Di antaranya adalah kekhawatiran genetik, faktor finansial, mental yang tidak siap menjadi seorang ibu, bahkan alasan lingkungan. Lalu apakah prinsip ini dapat dibenarkan menurut kacamata Islam? Ataukah sebaliknya? Sahabat sekalian, sebagaimana diketahui, ajaran agama Islam menganjurkan penganutnya untuk melangsungkan pernikahan, di mana tujuan pernikahan tersebut tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia, namun juga karena beberapa hikmah lainnya, sebagaimana Imam Syaraqi menjelaskan dalam kitabnya Al-Mabsut. Beliau menyatakan bahwa akad nikah ini berkaitan dengan berbagai kemaslahatan, baik kemaslahatan agama atau kemaslahatan dunia. Di antaranya melindungi dan mengurusi para wanita, menjaga diri dari zina. Di antaranya pula memperbanyak populasi hamba Allah dan umat Nabi Muhammad SAW, serta memastikan kebanggaan Rasul atas umatnya. Sahabat sekalian, dapat dipahami bahwa tujuan pernikahan adalah kemaslahatan dan kebaikan bagi kedua pasangan, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Begitu pula dalam pernikahan, tujuannya adalah menjaga keberlangsungan jenis manusia dan melahirkan keturunan yang soleh. Alasan ini secara hakikat juga menjadi alasan disyariatkannya pernikahan. Karenanya tidak mungkin terbayang adanya anak soleh tanpa pernikahan, sehingga menikah adalah sebab yang menjadi perantaranya. Anak soleh merupakan maksud syariat dan orang berakal. Jika tidak ada pernikahan, maka tidak akan ada anak soleh. Sahabat sekalian, pentingnya memiliki keturunan dalam pernikahan pun telah tergambar dari sabda Nabi Muhammad SAW tentang anjuran menikah dengan wanita yang subur. Dan sabda Nabi SAW tentang anak soleh adalah investasi yang tidak terputus meski orang tuanya meninggal. Imam Al-Ghazali memaparkan bahwa upaya untuk memiliki keturunan, yaitu menikah, menjadi sebuah ibadah dari 4 sisi. Keempat sisi tersebut menjadi alasan pokok dianjurkannya menikah ketika seseorang aman dari gangguan syahwat, sehingga tidak ada seseorang yang bertemu dengan Allah dalam keadaan jomblo atau tidak menikah. Pertama, mencari ridho Allah dengan menghasilkan keturunan. Kedua, mencari cinta Nabi Muhammad dengan memperbanyak populasi manusia yang dibanggakan. Ketiga, berharap berkah dari doa anak soleh setelah dirinya meninggal. Dan keempat, mengharap syafaat sebab meninggalnya anak kecil yang mendahulinya. Nah, sahabat sekalian, adapun menikah tanpa ingin memiliki keturunan atau child free dengan alasan kekhawatiran dalam kemampuan finansial, alasan ini tidak cukup kuat untuk menjadi alasan enggan memiliki keturunan. Bahkan alasan tersebut jika dicermati menggambarkan ketidakyakinan seseorang terhadap kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Walhasil, sahabat sekalian, dilihat dari kuatnya anjuran, keutamaan serta urgensitas keberadaan anak soleh dari suatu pernikahan, serta pertimbangan yang tidak prinsipal untuk tidak memiliki keturunan, maka alasan memilih nikah tanpa memiliki keturunan atau child free sebagai kasus yang sedang trending hendaknya tidak dilakukan, sebab hal tersebut
tidak sesuai dengan anjuran agama, serta menyalahi makna filosofis dari pernikahan. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.